Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novel Imar di Mahir Bisnis Internasional Tingkat Kuliah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara umum tentang materi pemasaran internasional. Sebelumnya saya mau tanya, kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum sih apakah itu pemasaran internasional? Nah, benar banget guys. Sesuai namanya, pemasaran internasional itu adalah aktivitas untuk memasarkan produk yang dilakukan secara antar negara. Jadi dengan pemasaran internasional, barang yang kalian jual itu akan dapat dilihat oleh seluruh dunia. Nah, gimana, menarik banget kan pemasaran internasional itu? Oke, untuk lebih jelasnya, ayo kita diskusikan lebih lanjut mengenai pemasaran internasional di video berikut ini. Oke, jadi pada sebuah pemasaran itu tidak akan luput dari yang namanya promosi. Nah, pada pemasaran internasional ini ada yang namanya keputusan promosi. Nah, sebenarnya apa sih gunanya keputusan promosi itu? Promosi berguna untuk menjangkau seluruh konsumen yang potensial dan dapat memberi mereka informasi tentang keberadaan dan atribut produk yang kita jual atau kita sewakan. Pada promosi terdapat beberapa bauran yang ada di dalamnya, seperti periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan lainnya. Dengan adanya ketiga hal tersebut akan meningkatkan potensi-potensi untuk penjualan secara jangka panjang dan akan meningkatkan kepercayaan konsumen pula. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa semakin program promosi ini dapat distandarisasi, maka akan semakin efektif dan efisien pula manfaatnya bagi perusahaan. Oke, sekarang kita beralih ke alat-alat promosi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, alat promosi terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada periklanan, di mana terhubung langsung untuk menjangkau konsumen dengan menangani nilai dan kebutuhan budaya spesifik mereka. Jika memungkinkan, maka perusahaan internasional berusaha menstandarisasi iklan mereka untuk mencapai penghematan. Sementara perusahaan mungkin ingin mengembangkan program periklanan yang dapat dilakukan lintas batas, di mana itu mereka harus menyesuaikan diri dengan perbedaan antara budaya untuk mencapai pasar yang tepat dan menyampaikan pesan yang sesuai. Dengan demikian, program periklanan harus dikembangkan dengan bantuan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang saluran periklanan yang tersedia di pasar luar negeri. Maka dari itu, orang ini membantu mengidentifikasi media yang tepat untuk digunakan di setiap negara dan menghindari potensi masalah dan kesalahan karena ketidakpekaan budaya terhadap makna warna, simbol, dan pesan non-verbal dan verbal yang dapat disampaikan kepada publik pembeli atau pengguna media. Lalu yang kedua ada penjualan pribadi atau personal selling. Alat promosi lain yang digunakan oleh pemasar internasional adalah penjualan pribadi, di mana wiraniaga individu mengomunikasikan kualitas dan karakteristik produk kepada calon pelanggan. Penggunaan penjualan pribadi oleh perusahaan tergantung pada sejumlah faktor. Nah, salah satu faktornya adalah jenis produk. Umumnya, personal selling lebih banyak digunakan untuk produk industri yang dibeli oleh agen untuk perusahaan atau perhatian pemerintah dalam jumlah yang lebih besar daripada untuk produk konsumen yang mengandalkan perdagangan massal untuk merangsang volume penjualan yang tinggi. Selain itu, penggunaan personal selling juga bergantung pada karakteristik sumber daya negara target. Bahkan dengan penjualan personal selling, perusahaan berusaha untuk menstandarisasi program mereka dengan menggunakan program pelatihan yang sama dan merekrut tenaga penjualan mereka di seluruh dunia. Hal ini mungkin beberapa perusahaan berusaha untuk membentuk kekuatan penjualan internasional dengan harapan mencapai keunggulan strategis atas pesaingnya. Lalu yang terakhir yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk membangkitkan minat pada produk perusahaan. Tingkat penjualan yang lebih besar dan efektivitas distributor yang ditingkatkan. Beberapa upaya promosi yang paling populer yaitu yang melibatkan kontes atau undian seperti lotre dan lainnya. Lalu untuk promosi lainnya termasuk sponsor perusahaan untuk acara olahraga atau budaya atau partisipasi dalam pameran dagang. Nah, contoh-contoh barang produk yang
lakukan itu adalah seperti Red Bull, habis itu masih banyak yang lainnya. Lalu kemudian promosi penjualan juga datang dalam bentuk kupon potongan harga untuk produk perusahaan, sampel di toko dan demonstrasi produk, dan juga pajangan di tempat pembelian yang dirancang untuk menarik perhatian pribadi. Lalu ada juga ternyata publisitas dan hubungan masyarakat. Jadi publisitas dan hubungan masyarakat mengacu pada hubungan perusahaan dengan entitas di pasarnya selain membeli produknya, yang mencakup anggota masyarakat yang tidak mengkonsumsi serta agen dari berbagai cabang pemerintah. Program hubungan masyarakat dibuat untuk memungkinkan perusahaan hanya mengomunikasikan tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang produknya. Dengan demikian, Departemen Hubungan Masyarakat umumnya berkomunikasi dengan pers tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, setelah alat-alat tadi, promosi pun memiliki kendala ya jika dilakukan secara internasional. Nah, ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan budaya dan juga kultur yang ada di setiap negara, maka terdapat kecenderungan untuk sulitnya menentukan dengan cara apa mengomunikasikan pesan produk atau jasa yang mereka jual di pasar internasional. Apakah dengan cara seperti mereka menjual barang atau jasa di pasar domestik dapat digunakan juga sebagai cara yang baik untuk dilakukan secara internasional? Nah, belum tentu bukan? Lalu juga kendali lain ialah dalam suatu negara terdapat pula beberapa batasan pada bentuk promosi lainnya. Misalnya di Jerman ada pembatasan yang cukup besar pada promosi seperti panggilan dingin, tembakan surat, hadiah, dan undian promosi. Selain itu juga papan reklame, majalah, situs web, dan media sosial tunduk pada aturan dan regulasi yang berbeda, serta konsumen yang berbeda reaksinya. Dalam suatu negara terdapat pula beberapa batasan pada bentuk promosi lainnya. Misalnya di Jerman ada pembatasan yang cukup besar pada promosi yang seperti tadi disebutkan. Nah, revolusi komunikasi internasional telah membawa promosi produk global ke dunia melalui penggunaan satelit dan televisi kabel. Hal ini terbukti dengan jangkauan majalah di seluruh dunia seperti Vogue dan Cosmopolitan, dan juga dengan adanya internet. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran internasional merupakan hal yang sangat penting bagi kita jika ingin melakukan perdagangan secara antar negara, dan juga dengan pemasaran internasional yang memiliki beberapa kendala-kendala di dalamnya seperti kebijakan pemerintah di setiap negara yang berbeda-beda, lalu juga perbedaan budaya di setiap negara yang perlu diperhatikan, dan masih banyak lainnya. Oke, sampai jumpa untuk di lain waktu untuk pembahasan materi berikutnya. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.